sih bilang bukan kamu? Enggak. Kenapa? Kenapa kamu hancurin keluargaku? Bukan aku. Bukan. Aku nggak kesana hari ini. Sumpah, itu bukan aku. Aku terlahir kembali. Sekarang jam 7.35. Mailing datang dalam 30 menit. Enggak, kalau aku panggil polisi, Mailing yang ketangkap. Terus pembunuh asli yang bunuh aku bebas. Aku harus cari kebenarannya sendiri. Lorong staff. Zhao Monkey paling dicurigai. Tapi gimana dia bikin aku muncul di kamera? Waktunya habis. Harus siap-siap. Kali ini aku akan cari tahu kebenarannya. Kenapa? Xiao, perutku sakit banget. Temenin aku beli obat dong. Pokoknya buka jam 8. Masih ada waktu. Ayo. Kamera ada di mana-mana di sini. Dan Lin Xiao sama aku. Lihat aja gimana dia mau jebak aku sekarang. Aku baru lihat lewat mobil van. Dengan mata kepalaku sendiri. Kamu Li Weiqiang dan Calang itu masuk lewat pintu belakang? Hai Satpam. Tolong pindahin semua mobil dari pintu belakang. Nggak boleh parkir sebelum jam 8 kecuali istri bos. Kehidupan lalu, mobil van nutupin pandangan. Mailing nggak bisa lihat mukanya. Kali ini, kamu nggak bisa sembunyi lagi. Wei, udah belum? Udah hampir jam 8. Kalau si Buit itu tahu, gajiku dipotong lagi. Aduh, bentar. Tahu aku di sini sampai jam 8. Aku punya alibi yang kuat. Nanti kalau waktunya tiba, aku sendiri yang cari siapa yang jebak aku. Zhao Monkey. Apa kamu? Waktunya habis. Xiao, perutku udah baikan. Yuk balik. Beneran gak apa-apa? Kalau kamu mau lagi, aku gak mau ikut. Tenang aja. Aku gak ganggu lagi. Ayo. Satu menit sebelum mailing muncul kayak kemarin. Kali ini gak ada mobil nutupin pandangan. Mailing harusnya bisa lihat mukanya jelas sekarang. 3. 21. Mereka datang. Hei, apa? Maaf bos. Aku tadi melembut. Nona Mailing mana? Jangan-jangan aku pindahin semua mobil. Mereka nggak berani sembunyi. Licik banget. Cowok keluar. Cewek tinggal. Aku suruh satpam pindahin semua mobil. Kenapa? Nona Mailing nggak ketemu nyonya. Ada yang salah. Bukan aku. Itu Shen Rowei. Bos selalu pilih kasih sama dia. Kamu ya. Bukan aku dong. Jam 8 tadi pagi, aku pergi ke apotek. Nggak sempet buat itu. Kamu bilang apa? Aku bisa buktiin itu. Wewe bilang perutnya sakit. Minta aku temenin dia. Kita jam 8, kita di apotek.
Butuh waktu berapa lama? Mungkin pas beli obat, dia diam-diam ke pintu belakang. Enggak mungkin. Jam 7.40. Kita baru sampai toko. Kita balik waktu alarm jam 8 bunyi. Aku takut gaji dipotong. Kamu bikin alibi palsu. Sengaja. Kamu udah rencana ini. Aku bukan peramal. Kedengeran kayak orang merasa bersalah. Mau menjebak orang lain. Nona Shen ada benernya. Tapi kamu nggak punya bukti. Panggil dia perebut suami. Ini jelas cuma fitnah. Betul. Kamu terus nuduh orang. Coba buktiin dong. Kamu di mana waktu itu? Lagi kamu ya. Nona Mei-ling, jangan mau ditipu mereka. Aku lagi tangkap pelakor Shen Ruawei ini. Dia selalu goda-godain bos. Dia mau rayu bos. Dan gantiin posisi kamu. Mau bilang apapun. Shen Ruowei punya saksi buat buktiin. Dia nggak ada di pintu belakang sama sekali. Gimana jelasinnya? Nin Xiao, aku mau tanya. Meskipun kamu di sana, apa aku? Apa dia terus kelihatan sepanjang waktu? Enggak juga sih. Wei, aku tuh harus angkat telepon. Oke. Aku ingat sekitar jam 8. Aku keluar buat telepon. Aku nggak tahu dia lagi ngapain. Jangan-jangan Min Xiao. Dia benci Li Weijiang. Kenapa dia mau jadi simpanannya? Kerja capek banget. Duit nggak pernah cukup. Andai aja aku bisa. Cepat kaya. Bebas total. Aku rela apa aja. Apa ini soal uang? Itu dia. Waktu dia lagi telepon, kamu diam-diam nemuin bos. Dan mailing kepergok kamu. Timing yang pas. Telepon Xiao cuma 2 menit. Nggak cukup waktu buat balik. Waktu cukup kok. Pintu belakang apotek. Persis di sebelah toko. Lewat pintu belakang, waktunya cukup. Betul. Pintu belakang kita, nyambung. Ya. Aku juga ingat. Jadi, wanita yang mailing lihat pagi itu kamu? Shen Ruowei. Aku tembak kepalamu. Chen Mei-ling udah selesai gilanya. Kalau lo nggak peduli sama diri sendiri, pikirin anak kita dong. Berani lu sebut anakku kita? Dua hari lalu lu pergi sama cewek murahan ini ke hotel dan ninggalin Xiaobao sendirian di taman. Dia jatuh dari perosotan dan kepalanya kebentur. Gara-gara lo. Dia masih terbaring di rumah sakit. Dosa banget. Mukanya kelihatan bersih dan polos. Tapi cuma pelacur murahan. Masih aja bohong di depan kita. Bener. Ngaku aja udah. Anak gua nunggu makan. Gua bukan selingkuhan. Kenapa gua harus ngaku? Masih nggak mau ngaku. Akhirnya gue tangkap lo hari ini. Nah, Mama bakal balesin buat kamu. Jangan Mei-ling, stop. Gua punya bukti kuat. Apotek ada kameranya. Gua pernah keluar toko nggak? Gua kabur lewat belakang nggak? Semua ada di rekaman. Dan kalau lo bunuh orang yang salah, gua juga bakal masuk penjara. Terus 2 orang selingkuh itu bakal lolos bebas. Gua punya kontak pemiliknya. Gua bisa minta rekamannya. Oke, gue kasih lo satu kesempatan lagi. Ambil rekamannya. Begitu terbukti gua nggak bersalah. Setelah itu, gua cari tahu siapa pelakunya. Gua cari tahu siapa yang fitnah gua. Oke, rekamannya udah ada. Lihat. Ini, kok bisa gini? Cukup. Ini kamu palsu videonya. Kamu bikin pakai AI, iya kan? AI apa? Palsu apa? Aku cuma kasir. Ini video asli dari bosku. Aku udah kasih banyak kesempatan. Dan kamu masih bohong. Dasar pembohong. Aku hampir percaya dia. Orang kayak dia harus ditembak mati. Ya, bunuh dia. Zhao Manqi ngejar aku dari awal. Xiao jual aku. Li Yuan palsu video buat jebak aku. Zhao Xihan diam aja dari tadi.
Siapa sih yang jebak aku? Mati sana. Tunggu! Aku punya bukti kunci. Nona Meling, kamu bilang selingkuhannya lewat pintu karyawan. Jadi ayo cek. Waktu itu, rekaman pintu karyawan. Baru ketahuan siapa dia. Kebenarannya bakal keluar. Siapa tahu kamu udah ubah itu. Aku kunci rekamannya tadi pagi. Di set cuma bisa dibaca. Cek aja kalau nggak percaya. Apa? Jadi, selingkuhan yang Nona Meling lihat nggak bisa sembunyi lagi. Aku mahasiswa ilmu komputer. Aku bisa pastikan. Rekaman di komputer ini emang diset jadi mau dibaca saja. Rekaman di dalamnya asli. Nggak bisa diubah. Nona Meling, kalau aku nggak bisa buktiin, aku nggak bersalah. Kamu boleh tembak aku mati. Aku mau lihat siapa nih rekamannya. Kenapa aku lagi? Aku yang jawab. Waktunya pas. Apaan sih ini? Shenru away. Apalagi yang mau kamu bilang? Buktinya jelas. Meling tembak dia. Tembak. Menjijikan. Kamu hampir nipu kita semua. Vivi, jadi beneran kamu bunuh dia? Lakor nggak tahu malu. Bunuh aja dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siapa sih yang nulis ini? Kok dia mirip banget sama aku? Apaan aku punya kembaran ya? Pembohong. Dasar pembohong. Mati sana. Tunggu. Aku nggak bakal senyum ke Li Weijiang. Kayak cewek genit gitu. Video ini palsu. Kamu yang kunci videonya. Sekarang bilang palsu. Kamu sendiri yang bilang. Kalau nggak bisa buktiin kamu nggak salah. Aku tembak mati kamu. Masih nggak mau dengar juga. 1 menit. Meling, kasih aku 1 menit. Cuma 1 menit. Meling. Tadi kamu bilang, Li Weijiang sama selingkuhannya tinggalin anakmu di taman. Buat kencan. Ingat nggak hari apa? Tanggal berapa? Nggak tahu. Meling, coba ingat. Kalau kita tahu tanggalnya, kita bisa cek siapa yang bolos. Itu selingkuhan yang asli. Tenang aja, anaknya baik-baik aja. Ganti obatnya tiap 2 hari. Ambil surat ini. Makasih, dok. Aku baru ingat, tanggal 15 Juli. 5 hari lalu. Apa? Tanggal 15? Kenapa? Kamu di mana tanggal 15? Meling, tanggal 15. Aku lagi kerja. Kau absen kau bisa buktiin. Jadi selingkuhannya bukan Shen. Tapi tetap aja. 2 orang izin sakit. 2 orang? Xiao Xiao sama Liu Yan dua-duanya cuti. Kalian berdua harus jelaskan ini. Oh Liu Yan, aku kira kamu nggak bersalah. Ternyata kamu juga terlibat. Jauh, nanti bikin rusuh dah. Aku cuti hari itu karena suamiku sakit perut. Aku antar dia ke rumah sakit. Oh iya, aku punya surat dari rumah sakit. Ada tanggalnya di situ. Aku sama suamiku, hubungan kami baik banget. Aku nggak mungkin selingkuh. Bu, percaya sama aku. Minggir. Jadi selingkuhannya, itu kamu dong. Aku? Merasa bersalah, Lin Xiao Xiao. Oh, ternyata kamu. Kamu selalu kelihatan manis dan polos. Kamu yang jalan. Bener banget. Lihat dong bajunya seksi gitu. Jelas banget. Cewek murahan yang gatel. Bener. Cowok itu cuti lebih awal. Buktinya udah jelas. Tapi sama dia cuma gagap doang. Pasti dia orangnya. Itu kamu kan? Tanggal 15, kamu sama Li Weijiang. Si brengsek itu kabur bareng. Gara-gara itu anakku celaka. Bukan aku, Meling. Aku cuti hari itu buat kencan sama orang lain. Bohong, terus aja bohong. Siapa lagi selain bos? Aku punya bukti. Meling, lihat ini.
Aku posting hari itu. Ada tag lokasinya. Seashore Garden. Lokasi ini kayaknya jauh banget. Kayaknya nggak mungkin. Dia bisa balik ke taman buat kencan. Tunggu, enggak. Ada yang aneh di sini. Xiao Xiao dan Liu Ren, kalau dua-duanya nggak ke taman buat ketemu Li Weijiang, terus siapa dong? Zhao Manqi yang agresif atau yang pendiam? Zhou Xihan. Karena Xiao Xiao bisa jelasin kenapa dia cuti. Menurutku kita bisa coret dia. Soal taman, nggak bisa cepat diklarifikasi. Tapi tetap, Mei Ling, Xiang Ruowei di rekaman, nggak bisa lepas. Zhao Manqi ini licik banget. Enggak, aku harus bersihkan namaku dulu. Cari yang asli, rusak rumah tangga. Kalau enggak, Mei Ling enggak bakal percaya. Mei Ling, misal aku mau ketemu Li Weijiang dari toko di pintu masuk karyawan, pasti hubungi dia dulu kan? Cek aja HP-ku. Nanti tahu aku bohong atau enggak. HP-ku ada di sini. Semua riwayat telepon, saya juga transfer juga. Cek apa aja terserah. Kalau kamu nemu sesuatu antara aku dan Li, selain soal kerja, sedikit pun aku ngaku sekarang. Mei Ling, jangan percaya dia. Dia pasti udah hapus semua. Xiao ada benernya. Kalau dia berani, selingkuh sama bos. HP-nya pasti udah bersih semua. Betul. Meskipun HP kamu bersih, itu nggak buktiin kamu nggak salah. Mungkin Kalian berdua punya cara rahasia buat ngobrol. kalaupun iya, ada cara lain. Cek aja, HP-nya Li Weijiang. Lihat dia nelpon siapa tadi pagi. Nanti kita semua tahu siapa pelakornya. Kasih HP kamu. Sayang, banyak banget orang di sini. Kita ngobrol di rumah aja. Kasih sekarang, ku bilang. Iya, nih. Lu tidur sama dia? Enggak. Atau lu nyembunyiin? Cewek murahan? Enggak. Nih. Mei. Bentar lagi ketahuan Li Weijiang. Dengan sifat lo yang lemah dan sumpah, HP lo bakal ungkap semuanya. Coba pura-pura lagi sekarang. Mei Ling, cek yang baru dihapus. Tunggu, balik lagi. Ada apa sama ini? Pembuka ini kayak pernah lihat. Jangan-jangan kamu hampir nipu aku. Xiao Xiao, tadi pagi di apotek kamu angkat telepon. Itu Li Weijiang, kan? Ling Xiao Xiao. Wei, biar aku yang angkat. Bagus. Halo? Wei, bukan aku. Xiao Xiao, kamu keceplosan. Ketahuan kamu. Kasih HP-nya. Nomor ini bukan punya Li Weijiang. Mei Ling, sini HP-nya. Lihat ini. Pembuka botol yang sama. Jangan-jangan beneran Xiao Xiao ya? Tapi kan dipakai pembuka yang sama. Itu wajar sih. Wajar gitu. Mei Ling, lihat. Kamu lihat, dua pembuka ini. Dua-duanya setengah hati. Kalau digabung, jadi hati yang utuh. Itu juga kebetulan. Ini pasangan dong. Nah, ketemu jawabannya. Dari cewek Ling Xiao Xiao ini sama bos mereka ada sesuatu nih. Zhou Xihan, biasanya dia emang pendiam. Tapi kayak hari ini nggak ngomong sama sekali. Ada yang aneh sama dia. Mei Ling, percaya deh. Kayak ini biasa banget. Cari aja online. Nanti lihat. Banyak banget tuh. Aku sama bos, kita nggak ada apa-apa. Tolong percaya aku. Kalian pikir aku ini bodoh kan? Mei Ling, kalau pembukanya sama, apa itu bukti? Xiao Xiao sama bos, kayak tadi ku bilang, rekamannya udah bukti. Jelas banget itu. Xiang Ruowei sama bos itu, dia cuma ngulur waktu aja, mengalihkan perhatian kita. Mei Ling, coba cek rekening. Bang Xiao Xiao,
Kalau dia sama Li Weijiang ada hubungan, aliran uangnya pasti kelihatan. Nggak mungkin. Nggak. Mei-ling, Nono udah sebut sudah bulan setelah aku senebus. Percaya deh. Terus kenapa enggak? Lin Xiao, kamu takut apa sih? Itu privasi aku. Kamu nggak boleh lihat. Privasi. Pasti ada yang ditutup-tutupi. Mei-ling, dia nggak mau tunjukin. Berarti dia nyembunyiin sesuatu. Mungkin bos yang kirim ke dia duit dari om-om. Xiao-xiao, kalau kamu bersih, buktiin. Kalau nggak ada apa-apa, tunjukin aja ke istri bos. Sini kasih. Ngomong. Transfer ini dari mana asalnya? Dari teman kok. Teman apa yang semurah hati itu? Kirimin kamu duit tiap bulan. Pasti dari bos Li, nggak salah lagi. Apa-apaan ini? Kalian ngapain sih? Sayang, aku nggak kirim duit itu ke dia. Aku nggak pernah kirim duit ke dia. Jelasin sekarang. Atau kamu nggak bisa pergi hari ini. Mei-ling, ini bukan dari bos beneran. Lihat, nama pengirimnya ada di sini. Ini beneran bukan dari bos. Pengirimnya ternyata bukan bos Li. Kayaknya cuma salah paham aja. Sayang. Bukan, udah aku bilang bukan aku. Jadi si Lin Xiao ini sama kayak Xian Ruowei. Sama aja nggak benar. Tapi yang kirim pakai akun anonim. Apa? Xiao, katanya temanmu kirim uang. Kenapa dia pakai anonim? Pasti ada yang nggak beres. Mei-ling, mungkin bosnya takut ketahuan. Jadi pakai anonim buat bayar dia. Kalau enggak, siapa yang kirim segitu banyak tiap bulan? Xiao Zhao ada benarnya. Zhao Manke sama Liu Yan terus bikin masalah. Awalnya ke aku. Sekarang mereka nyerang Xiao Xiao juga. Apa mereka berdua rencana bareng? Lihat Xiao Xiao, simpanan Li Weijiang. Kayaknya bukan dia. Wei, awang aku dong. Aku nggak pernah jebak kamu. Aku mohon, awang aku ya please. Wei, sini aku bantu. Gak apa. Kamu nggak apa, Xiao Xiao? Kenapa kamu nggak? Aku baik-baik. Perlu ke dokter? Nggak, aku baik kok. Kok kurang 100? Apa gara-gara lembur kemarin? Li Weijiang lewatin aku lagi. Wei. Ada di dekat kakimu tuh. Dasar cewek polos ini. Xiao, kamu kan pengen makan lobster itu ya? Hari ini gajian lo. Aku traktir. Beneran nih. Tapi tempat lobster itu kayaknya mahal banget. Udah, sana siap-siap dulu. Pilih rasa apa aja hari ini. Ayo pergi. Makasih ya, Wei. Iya. Xiao suka banget uang. Tapi dia nggak bakal nyakitin orang. Dia sampai luka waktu nangkep aku. Kasih aku 100.000 diam-diam. Waktu dia makan lobster. Seneng banget. Mungkin dia punya rahasia. Tapi dia bukan ular. Aku nggak bisa diam aja. Lihat dia disalahin gini. Ngapain kamu? Mau mati sama dia? Mei-ling, tenang dulu. Kamu kena jebakan Li Weijiang dan dia. Masa mau kamu bunuh di depan semua orang? Mei-ling, lihat baik. Lihat lagi. Rekening bank Xiao 50 juta per bulan. Toko kita tiap bulan. Kurangi biaya. Untungnya cuma 20. Dari mana dia dapat buat kasih dia? Betul. Ayahku dapat 5 juta. Nggak kasih aku. Makasih, Wei. Jadi siapa pelakor yang asli? Aku pengen banget tahu. Oke.
Kalian semua merasa paling benar. Baiklah kalau gitu, aku kasih 1 jam. Kalau nggak bisa nemuin cewek jalang itu, kalian berlima bakal semua Mati. Nona Meling, aku mau bilang, bos main saham sekarang. Untung banyak loh. Itu bohong. Beberapa bulan ini, kamu terus cek HP, lihat grafik saham terus. Kamu bilang udah dapat duit, suruh aku diam. Sayang, itu nggak benar. Percaya sama aku. Nona Meling, HP-nya di sini. Cek aja, tapi kasih saham. Nanti kamu tahu. Li Weijiang, aku nggak nyangka. Kamu jago banget main saham. Dapat puluhan juta sebulan. Cuman oke aja. Kamu bilang, untung toko 20 juta sebulan. Bos nggak bisa kasih. Lin Xiaoxiao 50 juta atau 100 juta. Hah? Shen Ruowei cuma mau nutupin dia. Nona Meling, sekarang kebongkar semua. Lin Xiaoxiao itu pelakon. Dia rebut suami kamu dan curi semua uang kamu juga. Gila, plot twist banget. Ini kayak drama Huasheng. Seru banget. Kayaknya Zhao Manji sama Liu Yan mau fitnah Xiao Xiao jadi pelakor. Satu-satunya cara buat patahkan ini, Xiao Xiao harus bilang siapa yang beneran kirim uangnya. Ling Xiaoxiao, kamu mau cowoknya? Duitnya juga mau ya? Oke, kalau gitu, hari ini aku tunjukin. Kau yang terjadi sama pelakor. Selamat datang di Pasar Huimin. Silakan lihat-lihat. Hari ini diskon 20%. Xiao-Xiao, kok murung gitu? Ada yang gangguin kamu? Aku nggak apa-apa. Tadi aku natarak ada barang yang jatuh nggak sengaja. Mereka bantu beresin. Aku bodoh banget. Aku nggak bisa apa-apa. Cuma itu kayak tadi aku pernah lihat deh. Lupa di mana? Aku pernah lihat dia. Iya ya, sekarang bener sih kayak kenal mukanya. Oh, aku tahu. Cowok ganteng itu. Itu Chen Xichong kan? Pewaris Kianda Group. Hartanya miliaran tuh. Xiao-Xiao, udah aku bilang kan, berhenti kerja. Tiap bulan, aku kasih kamu 100 juta. Nggak usah. Aku suka cari uang sendiri. Aku suka punya kerjaan. Oke. Kalau kamu suka di sini, aku beli aja. Toko ini. Jangan dong. Ya udah, kalau mau hidup kayak gini, terserah kamu. Aku kesini mau kasih tahu kabar bagus. Ayahku udah setuju kita nikah. Apa? Semuanya. Kalian harus tahu siapa aku sekarang. Bicara terus terang. Lin Xiaoxiao itu tunanganku. Mulai sekarang, jika Xiaoxiao baik-baik, hari ini hari yang bagus, malam ini minuman aku yang traktir. Sial, harusnya ambil lebih banyak. Karena lo udah di sini. Jangan coba-coba pergi. Gue juga mau jujur. Gue di sini. Gua tangkap si pelakor. Meling. Ini pacar gua. Uang tiap bulan dari pacar gua yang dikirim ke gua. Gua takut tuh pikir gua cewek Madrid. Makanya gua buat apa-apaan sih? Kenapa Tuan Chen mau sama dia? Dia kan gua jauh lebih baik dari dia. Oke. Ayo berdua, udah bersih sekarang. Minggir. Gua dapat hidup kedua. Tapi tetap nggak bisa nemuin siapa yang jebak gua. Gua nggak terima. Secanggih apapun jebakannya, pasti ada celahnya. Pasti ada petunjuk penting yang kelewatan. Baiklah. Kasus Nyonya keluarga Chen. Kita selesai sekarang. Ayo lanjut. Aku kunci komputer tadi pagi. Xiao-Xiao ikut aku ambil obat. Semua orang ada di toko. Selingkuhan itu pasti tahu juga. Kami pergi ke apotek. Wewe udah siap belum? Udah hampir jam 8. Kalau si pelit itu tahu, gaji aku dipotong lagi. Ya. Hei, oke. Orang di kamera itu bukan aku. Aku nggak pernah keluar dari apotek. Kenapa rekamannya nunjukin?
Dia baru pergi, dan aku pergi setelah dia. Baik, aku nggak tahu ada apa sama kamera ruang staff, tapi rekaman apotek, Liu Yan pasti dibalikinnya. Walau dia bukan selingkuhan, dia pasti tahu sesuatu. Liu Yan, bisa nggak kamu putar klip itu dari pemilik apotek? Sekali lagi, bukannya tadi udah jelas kita lihat? Mau berapa kali pun, emang gak bakal berubah. Fakta bahwa waktu Xiao Xiao pergi, kamu diam-diam keluar di belakangnya. Oh ya, aku hampir lupa. Tanggal 15, kamu kerja di sini, bukan pergi sama bos. Tapi itu cuma buktiin, kamu bukan selingkuhannya. Tapi rekaman pagi ini, bukti kuat banget. Hei Meling, mungkin bos punya 2 selingkuhan. Bukan yang tanggal 15, yang pagi ini, itu pasti Shen Ruowei. Omong kosong. Aku Nggak bisa punya 1 selingkuhan pun. Video itu palsu. Diam, jongkok di sana. Tanpa izin aku. Ngomong sekali lagi, aku robek mulutmu. Meling, biar lebih cepat nemuin selingkuhan, boleh aku cek videonya? Liu Yan, kasih HP-mu. Kak Meling, kalau Liu Yan nggak mau kasih lihat, nggak mau tunjukin, kita tanya aja orang apotek itu. Pasti dia mau bantu kok. Meling, menurutku Liu Yan nggak takut nunjukin. Dia cuma khawatir Shen Ruowei bakal ambil, terus diutak-atik. Makanya dia nggak kasih lihat. Bener kan Liu Yan? Iya, Xiao Zhao ngomong persis kayak yang aku pikir. Shen Ruowei tersangka utama sekarang. Aku nggak bisa kasih videonya. Video apa sih yang penting? Aku netral di sini. Boleh aku lihat? Tentu Tuan Muda Chen. Lihat muka Tuan Muda Chen. Dia nemu sesuatu ya? Emang ada yang salah sama videonya? Kalian udah lihat video ini? Ada yang aneh. Ada yang aneh sama video ini. Bagus. Apanya? Coba cerita. Lihat bapakku, Xiao Xiao pergi. Waktunya 7.58. Mau kemana? Biar Pak Chen selesai dulu. Terus sekitar 10 detik kemudian, Shen Ruowei juga pergi. Waktunya 8:03. Betul, videonya udah diedit. Dari mata ahli gua, yang ngedit ini jago banget. Potongannya mulus banget, sempurna. Kalau nggak teliti, nggak bakal sadar. Keterlaluan. Gak ada yang jebak weh. Semua suaranya ngeliat orangnya. Siapa yang cek waktunya? Xiao Xiao, suamimu hebat juga ya. Kayak detektif aja. Kak, jangan gitu dong. Kita belum nikah kok. Tinggal tunggu waktu. Kak manis banget sih. Gua yang bayar. Kak Meling, siapa sangka bos apotek jago edit video juga. Zaman Ci, jangan udah. Bodoh padahal udah tahu. Nanti gua urus lo. Liu Yan, bilang ke semua sekarang. Siapa yang suruh lo edit rekamannya? Video ini kayaknya diedit sama pemilik apotek. Xiao Jiao, kamu juga mikir gitu kan? Iya kan? Berani main-mainin gua. Gua kira lo orangnya jujur. Ternyata lo licik banget. Kayak gue udah tangkap pelakornya. Sekarang gue pecahin kepala lo. Biar dunia ini lebih bersih. Jangan tolong, nyonya besar. Beneran bukan gua pelakunya. Gua punya keluarga yang harus diurus. Tolong jangan bunuh gua ya. Gua ngaku deh. Ada orang yang nyuruh gua lakuin ini. Kesabaran gue udah habis. Apa aja, cepet ngomong sekarang. Sisa setengah jam lagi. Kalau waktunya habis, kalian berempat bakal mati semua. Begini ceritanya. 3 hari yang lalu, itu tanggal 17 natik ya. Tambah tuh habis.
Liu Yan, aku tahu lo bisa edit video sama Photoshop. Pas waktunya tepat, pakai skill lu buat jebak Shen Ruwei. Kalau udah beres, gue kirim 100 juta, biar lo tahu gue serius. Ini 20 juta dulu, kirim nomor rekening lo. Serius nih. Setelah istri pemilik kasih aku video ini, aku potong 5 menit di bagian tengah. Itu yang terjadi. Kalau nggak percaya, boleh suruh dia Cek HP aku. ada chat sama bukti transfer di sana. Aku nggak tahu siapa yang Shen Ruwei bikin kesal. Bu, chat itu dari nomor sekali pakai. Transfernya anonim juga. Kayaknya Liu Yan cuma pindah ke orang lain. Selingkuhannya pasti Zhao Mangqi atau Zhou Xihan. Salah satu. Waktu kita bongkar Liu Yan tadi, Zhao Mangqi jelas banget nutupin dia. Jadi Zhao Mangqi tersangka. Utama sekarang, Shen Ruwei, jangan pikir bongkar Liu Yan bikin kamu bebas. Kamera ruang staff, rekam kamu jelas di video. Mailing di ruang staff. Wajah Shen Ruwei di kamera. Itu bukti paling kuat. Jangan ketipu dia. Shen Ruwei, dalam kasus ini, walau kamu bersih, tapi rekaman ruang staff, gimana jelasinnya? Rekamannya, Liu Yan pasti udah otak-atik. Dia pakai high buat defect. Shen, video apotek. Aku edit iya. Aku itu. Tapi video ruang staff, aku nggak pernah sentuh. Kamu kunci komputer sendiri. Aku juga nggak pernah sentuh. Liu Yan benar. Bisa aja rekamannya palsu. Kalau kamera rekam yang asli, berarti orang itu pasti cari cara buat mirip aku. Tapi gimana caranya? Sekarang aku ngerti. Mailing video itu diputar sama Shen Ruwei sendiri. Nggak ada yang bisa ubah. Coba pikir deh. Apa Shen Ruwei pernah jelasin semuanya dengan jelas? Dia nggak bisa. Dia itu pelakor. Videonya nggak diedit. Mukanya jelas banget. Kalau gitu, anak kuliahan, bilang dong ini bukti kuat kan? Shen Ruwei, soal ini semua, kalau kamu nggak jelasin, kamu bakal jadi hantu pertama di bawah pistolku. Galang mau lawan gua. Karyawan terbaik tiap bulan. Pasti punya gua. Karyawan terbaik bulan ini adalah anak baru kita, Shen Ruwei. Wei, baru sebulan, udah dapat penghargaan. Cuman hoki aja. Ini dia, bonus untuk karyawan terbaik. 1.000 yuan. Kayak dengar dari Shen Ruwei. Nggak usah. Si rubah kecil itu pakai muka cantiknya. Godain bos dasar murahan. Karyawan terbaik bulan ini, Shen Ruwei lagi. Karyawan terbaik bulan ini tetap Shen Ruwei. Mailing. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa waktu aku di apotek ada aku yang lain muncul. Jangan bilang kamu punya saudara kembar. Mirip banget tuh sama kamu. Lucu banget. Aku punya saudara kembar. Coba cek rekamannya biar tahu. Video ini udah sering kita lihat. Apalagi yang mau dilihat? Ayo semua lihat sini. Bantu aku cek ini. Oke, siap. Dia cantik. Lihat apa sih kamu? Aku lagi bantu kamu cari bukti, Kak. Dengerin deh. Kalian lihat nggak? Lehernya Shen Ruwei ada yang aneh kan? Iya, lihat di sini. Ada garis lipatan yang jelas. Itu artinya ada yang pakai topeng kulit manusia. Topeng wajah. Hah? Serius itu? Gila, nggak percaya. Gua kira itu masalah kamera. Mukanya kaku banget. Sekarang lihat lagi. Palsu banget. Cuma matanya. Yang lain nggak gerak. Gua udah tahu dari dulu.
Si. Oke. Shen Ruwei udah lolos sekarang. Nah, tinggal kalian berdua. Jangan bilang gua nggak peringatin. Waktunya mau habis. Gua bukan selingkuhan. Gua nggak ada yang ditutup-tutupi. Tapi lu Xiaoxian, siapa sangka? Lu sok polos banget. Tapi diam-diam, lu liar sama bos. Dua terakhir. Yang pendiam itu kayak mencurigakan. Menurut gua Xiao Jiao ini terlalu semangat. Mencurigakan. Kan Oh, gua rasa nggak simple. Takut dari mana itu? Ambil di sana. Li Weijiang dan selingkuhannya masuk lewat pintu staf buat masuk. Anda masuk 10 menit kemudian. Selama waktu itu nggak ada yang keluar toko. Jadi topeng ini pasti masih di sini. Topeng itu pasti ada petunjuk. Kalau kita nemuin topengnya, aku bisa minta dites. Nanti ketahuan siapa jalangnya. Si Chong, kamu pintar banget ya. Tunggu apa lagi? Kalian dua kelompok berpasangan bareng. Awasi satu sama lain. 2 orang per tim. Jangan ada yang sendirian. Oke. Jalan. Ketemu. Xiaoshen, aku kasar sama kamu kemarin. Aku beneran minta maaf. Semoga kamu ngerti. Gak apa-apa kok, Mei Ling. Waktu itu, semua Josh buku di Subeo. Aku ngerti. Tapi, siapapun yang jebak aku gak bakal lepasin dia. Kenapa liatin aku? Kamu sendiri yang bilang. Semua ada bukti. Nunjuk dagang kamu. Kenapa aku gak curiga? Lagian, topeng itu udah ketemu. Oh iya, di mana kalian nemuin topengnya? Tunggu, kenapa semua liatin aku? Topengnya ada di lemari Bu. Ketemu di sana. Apa-apaan? Bos, biar aku jelaskan. Aku dengerin. Ayo jelaskan. Bos, aku dijebak. Dengerin aku. Kalau itu aku yang jebak Shen Ruwei, ngapain aku simpen bukti penting di lemari sendiri? Mungkin kamu pikir video itu bakal hancurin Shen Ruwei selamanya. Liu Yan, berhenti main curang. Itu kamu kan? Kamu taruh di lemariku. Terima duit jalang itu buat jebak aku. Omong kosong. Aku cuma terima sekali. Aku di resepsionis. Kok bisa aku? Iya, aku sama Shen emang nggak akur. Tapi itu cuma masalah kerjaan. Ngapain aku lakuin ini? Hancurin nama dia. Terus mau bunuh dia kayak gitu? Kalau Zhao Mangqi itu selingkuhan, dia pasti simpan bukti lebih hati-hati. Jauh lebih waspada. Kecuali dia bego banget. Atau ada orang lain yang lakuin. Pakai rencana cadangan. Topeng ini bukti penting banget. Nggak bisa ditinggal gitu aja. Gimana kalau orang lain nemuin? Betul. Gimana kalau orang lain nemuin? Rencana lu buat jebak Shen bakal hancur. Jadi lu harus sembunyiin di locker lu. Diam kalian semua. Pantesan lu buru-buru banget. Pertama nuduh Shen Ruwei. Waktu Liu Yan potong videonya, lu langsung bantu. Oh gitu ya? Merasa bersalah, hah?
Meling, dengerin aku. Dari awal sampai akhir, aku beneran bantu tangkap jalang itu. Demi Tuhan. Mana mungkin aku suka Li Weijiang? Jangan Ki. Kalau topeng ini bukan punya lu. Kenapa ada di loker lu? Dasar pelacur. Masih sana lu? Meling, bunuh dia, kamu masuk penjara. Pikirin orang tua dan anak-anakmu. Demi Li Weijiang dan wanita ini. Bukan aku. Jangan hancurin hidupmu demi mereka. Bukan aku kok. Beneran bukan aku. Aku mau habisin jalang itu. Dia mencuri rumahku. Kalau aku ikut mati sekalian. Gimana dong? Aku harus gimana sekarang? Nyonya, kalau Nyonya percaya saya jadikan pengacara terbaik untuk Anda. Dia selingkuh dan sembunyiin hartanya. Ambil balik semua yang hilang. Tuan Muda Chen benar. Nyonya, saya antar pulang ya. Ayo. Aku mau tes sidik jari sekarang. Jam kerja. Nggak boleh bisik-bisik. Aku masih bosmu. Bosan, kita nggak ngobrol kok. Kalian berdua tadi bisik-bisik. Ada apa ini? Jangan-jangan Meling juga lahir kembali. Udah denger belum? Si Xiao Jiao yang di atas? Yang kerja di toko. Dia kena masalah. Yang cantik gitu loh. Kenapa emang? Ya dia cantik sih. Pakai muka cantiknya. Dia godain bosnya. Jadi pelakor hancurin rumah tangga orang. Tadi pagi istrinya datang. Kepergok langsung. Rame banget. Serius? Siapa sangka? Dia kayak gitu. Aku. Ma. Kenapa, Ma? Vicky, kamu di kota kan? Ya kan? Kamu mau ngapain sih? Tetangga-tetangga pada ngomongin kamu. Katanya kamu kepergok di toko. Jadi, Ma, enggak. Aku enggak gitu. Itu salah paham. Aku dijebak, Ma. Mama harus percaya sama aku. Percaya aku. Mereka semua bohong. Vicky, papamu dulu. Direbut sama perempuan itu, ingat kan? Mama besarin kamu sendirian. Miskin nggak apa-apa, nak. Tapi mama ajarin apa? Ma, aku nggak lakuin itu. Vicky, mama kecewa banget sama kamu. Urus dirimu sendiri. Ibu, saat ibu baca surat ini, aku tahu udah pergi. Maaf, aku gagal jadi anak baik. Aku kecewain ibu. Aku sumpah demi nyawaku. Aku nggak pernah hancurin keluarga orang. Aku bukan perusak rumah tangga.
Shen Ruowei. Dasar jalang. Sini lu. Mei-ling, ada apa? Mari kita diam. Dasar murahan. Kemarin, lu sama Li Weiqiang kerja sama tipu aku. Dan fitnah Zhao Manqi. Tadi malam, Zhao Manqi lompat dari gedung. Di surat wasiatnya, dia bilang loh, sama Li Weiqiang bareng-bareng, bikin dia bunuh diri. Dia cuma kambing hitam. Dan lu perusak rumah tangga yang asli? Apa? Ini parah banget. Nyawa orang hidup. Cuma, untung sih. Kanopi bawah, nahan jatuhnya. Dia dibawa ke UGD. Sekarang udah aman. Oh, syukurlah. Ya ampun, syukur. Kamu! Shen Ruowei, dasar jalang. Kamu bikin Zhao lompat. Aku bunuh kau. Hei. Stop, berhenti. Ngapain sih kamu? Kenapa kamu pukul Shen Ruowei? Mungkin Xiao Zhao bunuh diri karena merasa bersalah. Diam! Kamu nggak berhak ngomong di sini. Sama sekali. Shen Ruowei, kemarin kamu mempermainkan kita semua. Kamu tipu kita semua. Licik banget triknya. Zhao Manqi mati buat buktiin dia nggak bersalah. Dia bukan selingkuhannya. Berarti cuma tinggal Zhou Zihan. Pertama nyogok Liu Yan. Terus pakai masker buat jebak dia. Setelah semua ini ketahuan, dia bikin gue curiga sama Zhao Manqi. Rangkaian tipu daya ini jahat banget. Mei-ling, Dari yang kita tahu, walau kemarin kita salah sama Manqi, setidaknya kita udah buktiin kalau Wei dia bukan selingkuhan. iya. Kalau itu selingkuhannya, masker ini kenapa bisa ada di lemari Manqi? Stop. Itu trik liciknya. Shen Ruowei. Dia bikin dirinya kelihatan kayak korban, biar kita lengah. Terus, dia taruh masker itu di lemari Zhao Manqi. Dan gitu aja. Zhao Manqi. Jadi kambing hitam. Sial. Aku ambil topeng itu kemarin. Jadi aku kaki tangannya dong. Hei, bukan salahmu. Aku nggak percaya, bukan Vivi. Sama nih. Mungkin ada salah paham. Tapi ya, kita cuma nebak, percuma kan? Tunggu Chen aja. Cek sidik jarinya. Dulu. Baru kita tahu. Iya, dengan sidik jari, Shen Ruowei udah keluar, nggak ada alasan lagi. Nggak mungkin. Aku nggak perlu alasan. Topeng itu nggak ada sidik jariku. Yakin banget. Nggak ada sidik jarimu. Nona Mei-ling. Aku nggak lakuin. Jadi aku yakin, aku nggak pernah pegang topeng itu. Bener. Di topeng itu, nggak ada sidik jarimu. Bagus, Vivi. Aku tahu kamu bersih. Apa? Bos, yakin nih. Ayo, sidik jari siapa? Tuan Muda Chen kasih kabar hari ini. Sidik jari di benda ini. Udah dihapus bersih banget. Nggak ada satupun. Pasti Shen Ruowei yang hapus. Terus, dia taruh topeng itu di loker Xiao Zhao. Buat jebak dia. Kakian, walau nggak ada sidik jari, belum tentu Ruowei kan? Bisa aja. Aku. Zhou, nggak mungkin kamu. Keluargamu kaya raya, kita semua tahu itu. Kamu bakal cari simpanan, bukan jadi simpanan orang. Yang kamu godain aku lagi. Walau topeng itu nggak ada sidik jarimu, tapi surat wasiatnya jelas banget. Pelakunya itu kamu. Shen Ruowei. Apa? Mei-ling. Coba pikir deh. Aku nggak sempet sama sekali. Sebelum jam 8, aku di toko obat. Iya, Mei-ling. Kita semua tahu kok. Tokonya ada CCTV seharian. Jadi Wei, nggak mungkin. Ngomong-ngomong soal itu, aku baru ingat. Bulan lalu di toko itu, anting aku hilang. Minta cek rekaman. Buat cari. Tapi tahu nggak? Pemiliknya bilang, toko mereka ada titik buta di kamera. Nggak bisa rekam semuanya. Xiao benar. Shen Ruowei pakai titik buta itu buat mainin kita kayak boneka. Mainkan kita kayak boneka.
Nona Vivi, aku angkat telepon dulu. Oke. Toko ini punya titik buta kamera. Kamu tunggu Lin Xiao Xiao. Angkat telepon itu pakai titik buta. Terus selip ke pinggul belakang. Waktunya pas banget. Sama Li Weiqiang, mesra biar aku lihat. Kamu bahkan ejek aku dan ketawa. Terus kamu bersihkan TKP. Dan jebak Zhao Manqi. Balik mau ke toko seolah nggak ada apa. Terus balik sama Lin Xiaoxiao. Hei. Bangun. Sayang, duduk cepat. Duduk. Tenang. Shenruo Wei, mampus kamu ke neraka. Kamu jebak Xiao Zhao. Bikin dia mati. Sekarang mau bunuh nyonya besar. Nona Meiling, dia cuma tebakan kamu. Iya, Nona Meiling. Aku juga pikir, Rowe mungkin bukan selingkuhan. Tanpa bukti kuat yang mendukung, menurutku, gak ada yang bakal percaya. Zhao Xihan kayaknya. Dia di pihakku. Tapi dia terus dorong Meiling ke arah bukti. Bukti apa itu? Mau bukti ya? Shenruo Wei, jawab ini. Kemarin pagi, pesan yang kamu kirim ke Satpam. Apa maksudnya? Pagi, Bu Jo. Hari ini kosongin belakang. Kosongin apa? Jadi kemarin pagi, Bu Shen chat aku. Kakaknya jam 8, nggak boleh parkir di belakang. Jadi, Hari ini dikosongin nggak? Tanya istri bos saja. Nanti kalau ketemu istri bos, tanyain ya. oke, siap. Nggak ada pesan. Pesan apa? Hei Satpam, kosongin area belakang. Pindahin semua mobil. Nggak boleh parkir sebelum jam 8. Itu tempat kita. Kecuali mobil istri bos. Pengirim. Wei. Kemarin jam 8 istrinya lihat dia sama bos lagi selingkuh di belakang toko. Jadi dia suruh satpam kosongin dulu. Kak Yan, yang kakak bilang nggak masuk akal. Kalau Rowe sama bos, tahu kan? Harusnya dia sembunyiin dong. Kenapa bilang satpam kosongin belakang duluan? Nanti ketahuan dong. Itu provokasi. Provokasi banget. Dia tahu nyonya bakal datang jam segitu. Jadi dia mau nyonya lihat. Kak Yan, kakak ngomong gitu, aku makin bingung. Provokasi istrinya, untungnya apa? Jadi pelakor, harusnya dia diam-diam aja kan? Aku ngerti sekarang. Aku paham. Nyonya, Shenruo Wei bukan cuma mau jadi selingkuhan. Dia mau singkirin nyonya. Kan ambil posisi nyonya. Jadi dia jebak nyonya biar ketemu mereka. Terus salahin semua ke Xiao Zhao. Ya, pasti itu rencananya. Shenruo Wei, kamu licik banget. Zhao Xihan udah bikin masalah terus. Pakai Liu Yan, si bodoh itu jadi bonekanya. Kalau aku bilang sekarang, aku kirim pesan biar Meiling lihat selingkuhannya. Dengan sengaja? Gak ada yang percaya. Malah bikin aku kelihatan lebih licik. Aku harus cari tatalan dan bor. Salahin Xiao Zhao. Nyonya besar. Marah dan pukul Xiao Zhao. Terus dia ditangkap kan? Terus dia ambil alih dan jadian sama bos Li. Ditambah dia dapat harta warga istrinya. Sekarang. Berhenti ngarang cerita. Vivi nggak kayak gitu. Xiao Xiao, kamu masih muda. Kamu nggak pernah tahu isi hati orang. Ada orang kelihatannya manis dan polos, tapi busuk dalamnya. Dia mau pancing bos. Terus sekali dayung dua pulau. Omong kosong. Liu Yan. Kalian ingat kan? Aku pujuk Meiling kemarin. Meiling, bunuh dia, kamu masuk penjara. Pikirin orang tua dan anakmu. Demi Li Weiqiang, dan perempuan ini
Nggak worth hancurin hidupmu. Ya, Mei-ling udah mau nembak. Kalau Vivi nggak cegah dia, bisa jadi bencana. Kalau dia emang orang kayak yang lo bilang, kenapa dia cegah Mei-ling? Itu karena ada hal di luar dugaan. Di luar kendalinya. Dia terpaksa hentiin itu. Xiao Zhou, maksudnya apa? Menurutku, rencana Shen Ruowei adalah mancing Nona Mei-ling. Buat nembak Monkey, terus kirim Nona Mei-ling ke penjara. Tapi, kemarin tunangan Lin Xiaoxiao, Chen Xizhong muncul. Jadi dia harus ganti rencananya. Oh, aku baru ingat. Pak Chen bilang, tudungnya dikirim buat cek sidik jari. Shen Ruowei ngelap tudungnya sampai bersih. Jadi, kamu udah tahu, tesnya bakal gagal. Hei, kalian bener. Kalau mereka nggak nemu sidik jari apapun, Nona Mei-ling bakal terus cari. Kita bakal bisa buktiin Monkey bukan pelakor. Jadi kemarin dia sengaja pura-pura jadi orang baik. Ngatur semuanya. Kayaknya Xiaoxian udah tutup. Semua udah jalan sepenuhnya. Apapun yang aku bilang, dia punya jawaban yang sempurna. Wei, bahkan Xiaoxiao mulai ragu. Kayaknya ada yang ngecek aku nggak bersalah. Xiaoxian, aku meremehkanmu. Aku dapat hidup kedua. Masa aku mau bikin kesalahan sama Xiaoxian buat jebak aku? Kamu lakuin banyak hal. Pasti ada jejak yang ketinggalan. Presto tiba-tiba tipuan kamera masuk ke lorong staff. Terus, Xiaoxian di ruang istirahat. Jebak Zhao Monkey. Tunggu. Aku ngerti. Shen Ruowei, saatnya selesaikan masalah di antara kita. Mei-ling, jangan dong. Wei, bilang sesuatu. Mei-ling, aku bisa buktikan aku nggak bersalah. Nah, mulai deh. Kalau Shen bilang gini, pasti ada kejutan besar. Oh. Menarik. Terus gimana kamu buktikan kalau kamu nggak bersalah? Coba bilang. Menurut ceritamu, aku sembunyikan topeng di loker Zhao Monkey. Terus lagi yang lewat lorong staff ke toko. Ketemu Xiaoxiao. Terus balik lewat lorong staff ke pasar. Bener kan? Gitu aja. Aku kira kamu, apa? Kamu ngaku? Nona Yan, biar Wei selesai bicara. Jadi, waktu aku lewat lorong staff, aku pasti kerekam. Cek aja, lorong staff. Rekaman setelah itu, dan kebenaran akan terungkap. Sherlock Holmes pernah bilang, kalau kamu udah singkirin yang mustahil, apapun yang tersisa, semustahil apapun itu, pasti itu kebenarannya. Maksudnya? Artinya, kalau udah coret yang mustahil, yang tersisa segila apapun, pasti itu kebenarannya. Jadi, kalau aku buktiin kalau aku nggak bersalah, yang tersisa cuma kamu, Xiaoxian. Aku punya rekamannya di HP. Zhou, tenang dulu. Dia cuma kertas sampel. Percayain aku. Liu Yan, aku harap kamu setelah nonton ini masih bisa percaya dia kayak dulu. Kameranya kehalang. Maksudnya kehalang gimana? Jelasin dong, apanya kehalang? Perlu dijelasin juga. Aku mau kamu jelasin satu persatu. Apa sih yang kehalang? Nona Mei-ling, ada orang baru aja. Aku mau kamu jelasin ke aku. Apa? Maksudnya kehalang itu apa sih bangsat? Artinya itu
Pandangannya ketutup. Nggak ada yang terekam. Shen, jadi ini alasan lu nutupin ya? Meling, video ini beneran bukan aku yang blokir. Hei, Tujuan blokir kamera itu biar orang nggak bisa rekam dan sebar. Selain kamu, Shenrowe, siapa lagi yang punya motif? Wei. Liu Yan, semoga setelah lihat rekaman CCTV itu, kamu masih bisa terus percaya dia. Kamu harusnya dapat Oscar deh. Acting segitunya, hebat banget. Hei Shenrowe, mau bilang kalau kamu yang blokir kameranya. Kenapa suruh kita cek gitu kan? Ya kan? Simpel kok. Sama kayak kemarin waktu kamu halangi tembakan Meling. Klik sama kita pasti tahu soal kamera itu. Daripada nunggu kita, kamu duluan ajak bisa sana. Serang. Meling, tolong jangan tembak. Pikir dulu deh. Yang Wei bilang kemarin, sekali pistol meletus semuanya tamat. Hei. Jalang. Berhenti sekarang juga. Chan Meling. Aku dan Wei Wei. Kita beneran saling cinta. Biarin kita bersama aja. Kita udah bahas semua. Rumah, mobil, dan anak. Semua buat kamu. Aku pergi tanpa apa-apa. Aku cuma mau sama Wei Wei. Dan hidup bahagia bareng. Li Weijiang, omong kosong apa ini? Jangan fitnah aku. Li Weijiang, ngomong apa kamu? Jangan fitnah aku. Minggir dari jalanku. oke. Li Weijiang, karena kamu mau mati, kok musikin apa gini? Satu nyawaku tukar 2 nyawa kalian. Sekimpal, aku bunuh kamu dulu. Penipu. Oke. Kalau gitu aku bunuh Jalang ini dulu. Kalian semua. Nyekot ada yang ikerki hari ini. Meling, kalau kamu tembak sekarang, kamu hancurkan hidupmu sendiri dan biarkan pelakor itu bebas. Lagian, kamu nggak bisa buktikan. Itu aku yang blokir videonya. Tapi, dia punya di tangannya. Bukti kuat selingkuhan Li Weijiang. Meling, Shenrowe cuma lagi nekat. Tembak aja dia. Shenrowe. Lanjut. Topan kemarin, keuangannya bocor parah banget. 2 hari lalu Li Weijiang. Pak Zhang, benerin bocornya. Hari ini buat gua. Selesain. Bos Lee, gua urus. Gua beresin sampai beres. Tenang aja, bos. Bagus. Awas Din, selesai hari ini. Jangan biarin dia malas-malasan. Kalau sampai besok, gua bayar 1 hari lagi. Siap, bos. Kerja bagus, minum dulu. Nggak masalah. Tapi gua kasih tahu ya. Lapisan anti air ini butuh sekitar 3 hari buat kering. Kalau lewat sini, jangan sentuh sama sekali. Penempel di badan, susah dibersihin. Gua udah kirim info di grup. Sudah bilang semua buat hati-hati. Di terowongan staff. Wewe emang udah kirim. Shenrowe, maksud lo apa sebenarnya? Gue juga nggak ngerti. Apaan ini? Hubungannya sama bukti. Lihat. Ini cetakan air yang masih basah. Mungkin masih bau. Lorosaf, 1 orang bisa lewat dengan mudah. Tapi kalau 2 orang mesra-mesraan, peluk-pelukan gitu, nanti bakal
Jadi begitu caranya. Emang kosong apa ini? Mungkin aku cuma kesenggol. Nggak sengaja. Ini bukan bukti kuat kan? Cuman bikin dia curiga. Gimana kau tahu ya, Kak? Dia kena tanpa sengaja. Menurutku, kita harus selidiki ini. Liu Yan, kenapa kamu terus bela Zhou Xihan? Dia bayar kamu lagi ya? Enggak. Dulu aku emang mata duitan. Tapi sekarang aku udah tobat. Tobat ya, diam dong. Zhou Xihan itu kidal kanan, dan Li Weiqiang kidal kiri. Ini cocok sama rekamannya. Dua orang. Posisinya pas banget. Ini juga kena nggak sengaja. Ngomong apa sih kamu? Nyebelin banget. Zhou Xihan, apalagi yang mau kamu bilang? Nona Meling, tadi pergelangan tangan saya. Pasti Shen Ruowei, dia yang taruh itu. Dia lihat perbaikan. Di awal staff. Ambil cat dikit. Gampang banget buat dia. Shen Ruowei, cuma dengan ini. Kamu nggak bisa buktiin kalau aku selingkuhan. Shen Ruowei, kita berdua tahu kebenarannya. Ya, aku yang jebak kamu. Tapi emang kamu mau apa? Zhou Xihan, jangan sombong dulu. Xiao Xian, minggir. Kamu mau biarin Chen Miling bunuh aku? Shen Ruowei, Kamu kalah. Kamu kalah karena kamu orang yang baik. Nona Meling, karena nggak banda sama nggak bercita aku. Tembak aja aku. Tunggu. Nona Meling, ada kabar bagus nih. Kabar bagus apa? Kembalikan. Aku nemu bukti soal selingkuhannya. Itu cukup buat kamu. Ruowei. Aku cek di carinya sekarang. Pak Chen, menurutku zaman Ki mungkin bukan selingkuhannya. Dengan topeng silikon kayak gini, siapapun yang pakai pasti ninggalin sekepian kulit atau minyak. Bisakah kamu? Tenang aja. Aku ngerti maksudmu. Bagian dalam topeng silikonnya udah dites. Ditemukan sampel biologis manusia. Setelah tes DNA, hasilnya cocok sama profil DNA Zhou Xihan. Itu dia. Zhou Xihan. Jadi dari awal, ternyata kamu selama ini. Hebat. Benar-benar hebat. Betul. Semuanya. Aku yang lakuin semua. Liu Yan, aku udah bayar dia duluan. Topeng di kamera, itu penyamaranku. Zhao Manqi. Aku jebak dia. Bahkan tanggal 15, waktu anakmu terluka di taman. Aku yang rencanain itu. Nona Zhou, keluargamu kan kaya banget. Kenapa kamu lakuin ini? Apa bagusnya si Li Weiqiang? Li Weiqiang? Cuman pakai trik kecil. Dia nurut apapun yang Kukuk mau. Patuh banget. Rasa kendali itu. Lebih dari cowoknya, jauh lebih seru. Nah, kalau gitu, Aku bakal berhenti pura-pura. Chen Meling, Aku mau banget sama kamu nenek tua. Kamu kayak emak-emak cenewit, ngomel terus tiap hari. Kamu nggak romantis sama sekali. Jangan liatin aku kayak gitu. Aku cuma lakuin kesalahan. Orang sama kayak cowok lain, itu aja. Jangan samain aku sama lo. Aku nggak bakal lakuin itu. Terus kenapa? Chen Miling, emang lu bisa apa? Terus sekarang gimana? Pistolnya udah nggak di tangan lu lagi. Gua peringatin lu. Selain Li Weiqiang sekarang. Ambil bagian uang lu. Terus enyah dari sini. Berhenti ganggu kita. Dengerin baik-baik. Walau tanpa gua, pasti ada yang lain. Lihat diri lu sendiri. Skat. Chen Meling, tunggu aja. Cuma cerai dari gua.
Sayang, kamu bilang kamu mau coba restoran India yang mewah itu. Aku sudah booking. Yuk pergi. Anjing yang baik. Tahu diri dan minggir. Pergi sana. Gak peduli. Miling. Nggak worth it. Jangan kotorin tangan lu buat dia. Orang kayak dia, biar hukum yang adili. Hukum menghakimi kita paling cuman masalah moral doang. Iya. Shen Ruowei, emang kenapa kalau aku selingkuh? Bisa tangkap aku? Terus masukin penjara? Shen Ruowei, dulu aku pikir kamu itu lawan yang tangguh. Tapi sekarang aku sadar, kamu cuma orang bodoh. Emang aku bilang, ini gara-gara kamu pelakor. Apa akhirnya ngerti kan? Pertama, kamu salah memasukkan bukti. Kamu pakai topeng buat nyamar jadi aku, nyogok Liu Yan, dan ngutak-atik rekaman. Kedua, kamu bersalah atas pencemaran nama. Kamu bikin kebohongan, cerita palsu, buat jodohin aku, dan hancurin reputasiku. Ketiga, kamu didakwa pembunuhan. Kamu taruh topeng itu di loker jauh, Monkey, buat jebak dia. Dia lompat dari atap, itu kejahatan berat. Zhou Xihan, siap-siap membusuk di penjara. Katanya rencananya sempurna. Gimana sekarang? Udah aku bilang, cerain aja dia. Udah gitu aja. Tapi kamu maksa hancurin dia. Kamu mau dia pergi tanpa apa-apa. Terus, kamu mau usir Huawei dan Monkey. Kamu tuh, diam! Apa gunanya? Ngomong gini sekarang, pikirin sesuatu. Atau enggak, kita semua tamat. Siapa yang panggil polisi? Siapa yang panggil polisi? Pak polisi, saya yang lapor. Jadi gini, waktu itu, Kami udah tahu kejadiannya. Ikut kami. Aku nggak mau masuk penjara. dasar pecundang. Nggak punya nyali. Jadi laki, tanggung semua salahnya. Tanggung salah. Kenapa harus aku? Sebulan ini, kamu yang rencanain. Aku nggak tahu apa-apa. Li Weijiang, berani mukul aku? Emang kenapa? Aku pukul kamu. Aku juga korban. Dalam semua ini, aku yang jadi korban di sini. Tenang. Aku peringatkan, ikut kau. Kalau kamu korban, tenang aja. Kami cari kebenarannya. Semua mundur. Mundur sekarang. Ada yang gerak, aku bunuh dia. Li Weijiang, lepasin aku. Lepasin aku. Diam. Wei Qiang, jangan gini. Jangan tambah parah. Lepasin aku. Ayo bunuh aku kalau berani. Bunuh aku. Weijiang, kamu dan Zhou Xihan, aku penyebab semuanya. Jadi, lepasin dia. Ambil aku saja. Lepaskan dia. Ambil aku saja. Wei Wei, jangan. Baiklah. Shen Ruowei. Dengar aku. Hari ini, aku nggak bakal masuk penjara. Kalau aku nggak bisa kabur, aku bakal bunuh kamu duluan, sialan. Miling bunuh aku di kehidupan sebelumnya. Aku dapat kesempatan kedua. Tengah mati di tangan Li Weijiang. Li Wei Qiang, belum terlambat kok. Kamu masih bisa balik. Mundur. Kalian semua, mundur. Mundur. Kalau aku udah aman, aku lepaskan dia. Li Weijiang, waktu kamu rekrut aku, kamu baca CV-ku? Diam! Jangan coba alihkan perhatianku. Mereka nggak bisa selamatkan kamu. Aku nggak mau sakiti kamu. Aku cuma mau pergi. Oh ya, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Di CV-ku tertulis, jelas banget. Aku sabuk hitam taekwondo. Tangkap dia. Bawa dia. Si Chong, menurutmu kenapa? Tadi Li Weijiang
Coba mukul. Wei, Itu bukan pukulan. Dia kasih kode ke Wei Wei. Dasar polos. Wei, kamu keren banget. Aku mau belajar. Taekwondo. Sama kamu. Biar aku nggak takut. Cowok brengsek. Xiao Xiao, nggak usah. Nggak perlu sama sekali. Iya, nggak usah. Pasar kakak beradik. Namanya bagus. Manki, selamat datang. Udah sembuh. Mulai sekarang, tempat ini awal baru kita. Manki, tahun ini kita kangen banget. Manki, selamat pulang.